Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah sampai pada Minggu Misericordias Domini dengan tema kesetiaan Allah. Marilah kita awali ibadah ini dengan saat teduh. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, atas nama Majelis HKBP Villa Duta Bogor, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Shalom. Shalom dan selamat hari Minggu juga bagi kita semua. Immanuel. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang memelihara dan menggembalakan hidup kita sampai saat ini. Kita dapat kembali mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Semuanya ini terjadi hanyalah dalam terang kehendak dan pemeliharaan anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu, bagi Dialah puji-pujian dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Terpujilah Dia, Allah Maha Besar. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan, marilah kita menyembah dan beribadah kepada-Nya. Dengan hati yang bersyukur, menghadap tahtanya, mari kita puji dengan nyanyian syukur, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha benar, firman-Mu menyatakan kami harus bersama-sama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati terhadap dosa, supaya kami bersama-sama Dia juga bangkit dan hidup baru dalam kemuliaan-Mu. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Ajarlah kami hanya takut dan taat kepadamu saja. Buatlah kami percaya, tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kami dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu. Bagaimanapun kondisi hidup kami, dan apapun tantangan yang kami hadapi selama kami ada di dunia ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi memerlukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudari, hukum Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmat-Nya. demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudari yang kekasih, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan
di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Walau ku patut dihukum Kau, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjemah. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19, demikian bunyinya. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Sampai di sini epistel hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, itulah yang menguasai dan memerintah hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat hari Minggu. Shalom. Firman Tuhan menyapa kita, menjadi bekal rohani kita. Walau kita saat ini masih tinggal di rumah masing-masing, tapi kita boleh bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online yang disediakan gereja kita. Untuk itu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca Naskobah hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita ikuti dan saya akan membacakannya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia
pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di situ nats khotbah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, teman sepengharapan dan teman seperjuangan untuk meraih anugerah dan berkat Tuhan. Kita memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Buk asini rohani Jahubado tanoon, yang berlandaskan Mazmur 33. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Apa saja kasih setia Tuhan yang memenuhi bumi ini? Kalau disebut bumi, bukan saja itu tanah, langit, air, laut, daratan, tapi seluruh ciptaan Tuhan, termasuk kita-kita ini. Apa saja kasih setia Tuhan yang melimpahi, yang memenuhi hidup kita. Atau apakah memang masih ada kasih setia Tuhan hadir memenuhi kehidupan kita saat ini ketika mewabah virus corona, virus yang mematikan, virus yang menakutkan itu? Atau justru kasih setia Tuhan sudah jauh pada saat ini? Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah tidak saja menciptakan, menjadikan bumi, langit, laut, dan segala isinya. Sebagaimana kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 3 sana, ketika Tuhan telah menciptakan sesuatunya, lalu Dia melihat bahwa semuanya baik. Semuanya sungguh indah, sungguh lengkap. Tuhan tidak saja sampai di situ hanya menciptakan, hanya menjadikan. Tapi lebih dari situ, Tuhan menjaga yang diciptakan itu. Tuhan merawat yang diciptakan itu. Tuhan memelihara, memberikan kebutuhan ciptaannya itu. Tapi disitulah ketika Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya, Tuhan telah melengkapi apa yang dibutuhkan. Kalau kita sejenak menoleh ke belakang, bagaimana ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu, ditempatkan Tuhan di Taman Eden yang sungguh bahagia. Tapi ternyata mereka tergoda oleh iblis. Sehingga manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Manusia itu tidak mampu menangkis serangan, bisikan, godaan, bujuk rayu dari iblis. Akhirnya terjadilah
Setelah kita baca, terjadilah penderitaan umat manusia. Terjadilah persoalan. Terjadilah sikut menikut, hantam menghantam, saling menuduh, saling melelahkan. Hingga pada akhirnya keturunan Adam, bukan saja manusia, tapi ciptaan yang lain turut tersakiti, turut merasakan derita sengsara akibat jatuhnya dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sampai di situ. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terhadap ciptaannya yang telah memberontak kepada Tuhan, telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Tuhan masih berbaik hati. Bagaimana umat manusia yang diciptakan itu jangan sampai punah, jangan sampai hancur, berakhir pada maut dan kematian. Tuhan masih mau berbaik. Tuhan masih mau untuk mengampuni, memaafkan, menebus umat manusia. Manusia berdosa itu. Tuhan tidak biarkan di dalam dosanya. Tapi bagaimana Tuhan menghendaki manusia itu jangan mati binasa di dalam dosanya, tapi mereka beroleh hidup, yaitu melalui penebusan, pengutusan putranya yang tunggal, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga siapa saja orang yang berdosa, yang mau menerima dan mau percaya kepada Yesus, dia akan diampuni, dia akan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sehubungan dengan itulah teks firman Tuhan hari ini. Kesetiaan Allah, kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita umat manusia. Secara khusus bagi bangsa Israel, umat Yahudi, sebagai bangsa pilihan Tuhan dari segala bangsa yang ada di bumi ini, di dunia ini. Tuhan pilih mereka dengan kedaulatan Allah, kebebasan Tuhan, bukan karena kehebatannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena kejeniusan, tidak. Itu semata-mata hanyalah anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tetapi ternyata bangsa Israel, umat Yahudi menjadi sombong, angkuh, mengklaim dirinya sebagai umat Tuhan. Mereka merasa walau mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mematuhi hukum-hukum Tuhan, mereka mengklaim bahwa hanya mereka lah yang akan mewarisi harta surgawi, mewarisi anugerah Tuhan, mewarisi kesetiaan Tuhan. Dan itu yang mau dijawab oleh Rasul Paulus ketika orang Yahudi berkata, kami selalu benar karena kamilah pilihan Tuhan. Walaupun mereka telah menyimpang dari kehendak Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, walau mereka berdosa, menyimpang dari jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, Tuhan masih mau berbaik hati. Tuhan masih mau mengampuni. Tuhan masih mau memaafkan umatnya itu. Asalkan mereka mau berubah, mau bertobat, mau kembali kepada jalan yang benar. Mau datang kepada Yesus Kristus. Ibarat seorang anak sekolah dasar SD sengaja tidak mengerjakan tugas PR dari gurunya. Ia hanya tersenyum melihat teman-temannya yang bersusah payah, berusaha keras mengerjakan tugas itu. Ia merasa yakin sang guru tidak akan memarahinya. Kenapa? Ternyata guru itu adalah ayahnya sendiri. Namun perkiraan si anak itu meleset. Sang guru tetap menghukumnya. Walaupun anaknya sendiri. Demikianlah kesetiaan Tuhan. Walaupun umat Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ketika mereka melanggar hukum Tuhan. Ketika mereka berdosa. Mereka juga tetap dihukum. Dan disitulah keadilan Tuhan. Tetapi ketika mereka mau berubah. Mau bertobat. Mau kembali. Tuhan akan kembali. Kasih setianya akan terus menaungi, memelihara kehidupan umat
bangsanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Itulah yang mau kita rayakan melalui Minggu Misericordias Domini ini. Bahwa bumi ini, bahwa hidup kita ini penuh dengan kasih setia Allah. Kasih setia Allah jauh lebih besar dari segala permasalahan hidup yang kita alami. Kalau kita merasakan virus corona ini bagaikan hukuman, ingat, kasih setia Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap hari. Kita baca di dalam kitab Ratapan 3. Bumi ini, kehidupan kita ini penuh dengan kasih setia. Rahmat Allah itu selalu baru. Kalaupun kadang kita dihukum, kalaupun kadang kita dihajar, kalaupun kita dibiarkan seolah-olah kita diizinkan mengalami kegagalan, mengalami persoalan, mengalami penderitaan, ingat. Kasih setia Tuhan, rahmat Allah melampaui penderitaan kita itu. Rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan melampaui penyakit virus itu. Rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan mengalahkan kegagalan, mengalahkan penderitaan, kesesaran kita. Kasih Allah jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Dari apapun beban, problema, persoalan yang kita hadapi. Kasih setia Allah mengatasi keberdosaan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, bersyukurlah bahwa Tuhan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih setianya. Walaupun kadang kita melanggar jauh atau melakukan sesuatu yang sesuai tidak kena, tapi Tuhan masih memiliki kasih setia. Dia masih menerima kita, mau mengampuni kita, mau memaafkan kita. Bahkan Tuhan masih berkenan memelihara, memberikan kebutuhan, sukacita kita di bumi ini dan di akhirat. Mari kita bersyukur, bermisericordias Domini. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami bersyukur merayakan kasih setiamu yang sungguh besar, melampaui penderitaan, melampaui penyakit, melampaui virus corona. Kasih setiamu mengatasi keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang selalu hadir, yang tak ada habis-habisnya. Itulah yang memampukan kami mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh persoalan secara khusus. Ketika dunia, ketika kehidupan kami diserbu, diserang oleh virus corona. Biarlah iman percaya kami akan kasih karunia, akan kesetiaan Tuhan yang selalu melawat kami, yang selalu menghampiri kami. Sehingga kami menang, mampu mengarungi lautan kehidupan yang sangat ganas dan sangat kejam ini. Ya Allah Bapa Surgawi, biarlah kasih setia menyertai seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini, di rumah atau di mana saja. Biarlah kami percaya, yakin akan kuasa kasih setia, rahmat-Mu itu mengalir di dalam kehidupan kami, setiap jiwa, setiap keluarga. Hari ini sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita, dan itu boleh kita serahkan kepada majelis kita atau kita transfer ke rekening bank kita. Kita bernyanyi. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat berhari Minggu.